Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Bapak, Ibu, dan para sahabat sekalian di kanal Hidup Indah di Usia Tua. Apa kabar semuanya hari ini? Kami harap semua dalam keadaan sehat dan juga penuh semangat ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan hati kita. Kita akan coba selami perasaan-perasaan yang sering muncul di usia senja. Mungkin seperti rasa sepi, kekhawatiran, atau kenangan masa lalu. Tapi jangan khawatir, kita juga akan membahas langkah-langkah sederhana yang bisa kita lakukan setiap hari. Tujuannya, ya untuk menjaga hati dan pikiran kita agar tetap tenang. Pembahasan kita ini didasarkan pada sebuah tulisan yang sangat menarik. Judulnya, Curahan Hati Usia Lanjut. Baik, mari kita mulai mengurai ini bersama-sama. Tulisan ini menyebutkan bahwa masa tua itu adalah waktu untuk beristirahat, tapi seringkali juga disertai perasaan yang lebih sensitif. Mari kita coba bahas satu persatu. Yang pertama, ini yang paling sering kita dengar, yaitu rasa sepi. Pemicunya disebutkan di sini, anak-anak sudah sibuk dengan keluarganya masing-masing, lalu teman-teman sebaya mungkin sudah berkurang, jadi komunikasi jadi lebih terbatas. Nah, yang menarik, disebutkan bahwa kesepian kalau dibiarkan bisa menyebabkan sulit tidur dan penurunan daya ingat. Mengapa ini bisa terjadi ya? Apa hubungannya? Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali. Jadi begini, yang menarik di sini adalah kesepian itu bukan sekedar perasaan sedih biasa, Bapak Ibu. Secara psikologis, kalau kita kurang interaksi sosial, otak kita itu jadi kurang terstimulasi, kurang dapat rangsangan. Jadi seperti otot yang jarang dilatih ya? Tepat sekali. Manusia itu kan pada dasarnya makhluk sosial ya. Jadi, hubungan dengan orang lain itu seperti vitamin untuk kesehatan mental kita. Kalau vitaminnya kurang, ya wajar kalau pola tidur bisa terganggu dan kemampuan untuk mengingat sesuatu juga jadi ikut menurun. Baik. Jadi ini bukan cuma soal perasaan, tapi ada dampak fisiknya juga ya ke otak kita. Oke, kita lanjut ke poin kedua. Kekhawatiran tentang kondisi fisik. Di tulisan ini disebut, penyakit seperti rematik, darah tinggi, atau gangguan jantung, itu kan membuat aktivitas kita jadi terbatas. Lalu muncul perasaan cemas, tidak percaya diri, karena ya tidak bisa lagi melakukan hal yang dulu rasanya mudah sekali. Tubuh kita ini ibaratnya seperti kendaraan setia yang sudah menemani kita puluhan tahun ya. Wajar kalau sekarang butuh perawatan ekstra. Betul sekali. Dan ini memunculkan satu pertanyaan penting, bagaimana kita bisa berdamai dengan perubahan ini? Tulisan ini menyoroti satu hal yang dalam sekali. Seringkali yang paling berat itu bukanlah rasa sakitnya, tapi perasaan kehilangan kemampuan. Kehilangan kemampuannya itu ya? Betul, itu yang sangat mempengaruhi rasa percaya diri kita. Identitas kita yang dulu kuat dan gesit, sekarang rasanya berbeda. Saya bisa paham itu. Dan ini sepertinya berhubungan dengan poin ketiga, yaitu kecemasan karena masalah keuangan. Di sini disebutkan, penghasilan sudah tidak lagi stabil, ada kekhawatiran soal biaya obat, kebutuhan sehari-hari, dan ada juga perasaan sungkan untuk meminta bantuan anak. Ini disebutkan bisa mengurangi rasa harga diri. Nah, kalau kita hubungkan ini ke gambaran yang lebih besar, ini bukan hanya soal uang, ini soal martabat, soal kemandirian. Oh iya. Perasaan tidak ingin merepotkan itu adalah hal yang sangat wajar dan mulia. Tapi, seringkali itu justru menjadi beban pikiran tersendiri. Jadi bebannya jadi double ya kan? Sudah khawatir soal biaya, ditambah lagi khawatir menjadi beban bagi orang lain. Nah ini nyambung ke poin terakhir di bagian ini. Kenangan masa lalu. Disebutkan ada dua sisi. Ada kenangan yang indah, tapi ada juga penyesalan atas kesempatan yang mungkin terlewatkan dulu. Dan disinilah bagian yang sangat menarik. Jika perasaan-perasaan dari masa lalu ini, terutama penyesalan, hanya disimpan sendiri, itu bisa membuat suasana hati jadi murung dan pesimis. Tentu, karena kalau penyesalan itu hanya dipendam, kita seperti memutar ulang film yang sedih terus-menerus di kepala kita. Itu menguras energi dan membuat kita tidak bisa menikmati hari ini. Jadi, setelah kita memahami semua perasaan ini, lalu apa solusinya? Nah, artinya ada banyak hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk merasa lebih baik. Tulisan ini memberikan 4 kunci utama. Mari kita bahas satu-satu. Kunci yang pertama adalah menjaga pikiran positif. Kegiatannya sangat praktis. Disebutkan di sini, misalnya meditasi ringan, latihan pernafasan sederhana, atau mendengarkan musik yang lembut.
Katanya cukup 10-15 menit setiap hari sudah bisa membuat pikiran lebih tenang. Apa betul sesederhana itu? Betul sekali. Dan ini ada penjelasan ilmiahnya loh. Kegiatan-kegiatan seperti itu secara langsung membantu menenangkan sistem saraf kita. Jadi saat kita rileks, fokus pada napas, tubuh kita itu merespons. Kualitas tidur jadi lebih baik dan suasana hati secara alami juga ikut membaik. Jadi ini bukan cuma sugesti, tapi memang ada efeknya ke tubuh ya? Tepat, ada efek biologis yang nyata. Luar biasa. Kunci kedua, tetap terhubung dengan orang lain. Contohnya berkomunikasi dengan anak cucu, ikut klub lansia, atau mungkin kegiatan di lingkungan sekitar seperti pengajian atau arisan. Manfaatnya, kata tulisan ini, adalah kita punya kesempatan untuk berbagi cerita, tertawa bersama, dan merasa dihargai. Nah, ini menggarisbawahi poin kita tadi soal kesepian. Interaksi sosial itu adalah obat yang paling mujarab untuk kesepian. Obat mujarab ya? Betul. Saat kita berbagi, kita merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Dan itu memberikan energi positif yang luar biasa. Kita tidak merasa sendirian dalam menghadapi sesuatu. Benar-benar. Rasa kebersamaan itu penting sekali. Lanjut ke kunci ketiga. Merawat kesehatan otak. Aktivitasnya juga sederhana. Membaca, bermain catur, mengisi teka-teki silang, atau bahkan mencoba mempelajari hal baru yang sederhana. Tujuannya untuk menjaga daya ingat dan memberikan perasaan bahwa diri kita ini masih terus belajar dan bermanfaat. Ada istilah yang bagus untuk ini. Gunakan atau akan hilang. Ini berlaku juga untuk otak kita. Gunakan atau akan hilang. Iya. Aktivitas yang merangsang pikiran, seperti TTS atau membaca, itu membantu menjaga sel-sel otak kita tetap aktif dan terhubung. Ini sangat penting untuk menjaga daya ingat kita dalam jangka panjang. Oke, masuk akal sekali. Dan kunci yang terakhir, yang keempat, adalah bergerak aktif dan menjaga pola makan. Contohnya juga sangat bisa dilakukan. Olahraga ringan seperti jalan kaki di pagi hari, senam lansia, atau yoga sederhana. Lalu, dipadukan dengan pola makan seimbang, banyak sayur, buah, dan minum air yang cukup. Ini seperti paket lengkap ya. Betul. Ini adalah fondasi dari semuanya. Kalau tubuh kita bugar, pikiran juga jadi lebih jernih. Olahraga ringan itu melepaskan hormon endorfin yang membuat kita merasa senang. Jadi jalan pagi itu bukan cuma baik untuk jantung, tapi juga baik untuk suasana hati. Untuk hati yang gembira ya. Tepat sekali. Jadi, Bapak, Ibu, dan sahabat sekalian, kalau kita simpulkan, masa tua ini bukanlah akhir dari perjalanan. Ini adalah sebuah babak baru untuk menemukan kedamaian dan kebahagiaan dengan cara kita sendiri. Kuncinya, seperti yang kita bahas barusan, ada di tangan kita, menjaga perasaan, tetap terhubung dengan orang lain, rajin bergerak, dan selalu berusaha berpikir positif. Tepat sekali. Ini tentang mengambil kendali atas apa yang bisa kita kendalikan. Dan sebagai penutup, mungkin ada satu pertanyaan untuk Bapak dan Ibu renungkan di rumah. Selain tips-tips tadi, pengalaman berharga apa dari hidup Anda yang bisa Anda bagikan kepada yang lebih muda? Mungkin kepada cucu atau tetangga. Sebab berbagi kebijaksanaan adalah salah satu cara terindah untuk tetap merasa terhubung dan berharga. Wah, sebuah pemikiran penutup yang sangat kuat dan indah sekali. Terima kasih banyak sudah menyimak perbincangan kami di kanal Hidup Indah di Usia Tua. Jika Bapak, Ibu, dan para sahabat merasa perbincangan ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol suka, lalu membagikannya kepada teman dan keluarga. Dan tentu saja, berlangganan kanal Hidup Indah di Usia Tua agar tidak ketinggalan perbincangan kami selanjutnya. Sampai jumpa di lain kesempatan, tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.